Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Ariyanti dengan NPM 212153065 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan juga GLBB. Nah, saat liburan kemarin, Andi liburan ke rumah nenek. Sepanjang perjalanan, dia sangat merasa senang karena di pinggir perjalanan itu banyak pepohonan-pepohonan yang membuat udara sangat segar. Akan tetapi, Andi harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah, begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya dengan sebuah mobil yang melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil yaitu gerak lurus beraturan atau GLBB. Nah, tahukah kalian dari kedua cerita mobil tersebut bahwa pergerakan mobil tersebut kedua-duanya mengalami gerak lurus? Berbicara tentang gerak lurus, apa sih itu yang disebut dengan gerak? Nah, sebuah benda dapat dikatakan bergerak apabila yang pertama, yaitu terjadi perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan, kemudian yang kedua yaitu jarak, panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda, dan yang ketiga yaitu mengalami perpindahan atau perubahan kedudukan dari awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih lanjutnya di sini ada dua simulasi, yaitu yang pertama, ketika sebuah sepeda melaju dengan jarak 3 km, kemudian kembali dengan jarak 2 km, maka jaraknya itu dapat dihitung, yaitu 3 km ditambah 2 km, yaitu 5 km. Sedangkan perpindahannya adalah 1 meter, karena ketika sepeda melaju dengan kelajuan 3 km, kemudian kembali dengan kelajuan 3 km, maka perpindahan yang dialami oleh sepeda adalah 1 km. Nah, dapat kita ketahui bahwa gerak lurus itu terbagi kepada dua. Yang pertama yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, yang disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Dengan rumus percepatannya itu Pi sama dengan S per T, dengan Pi adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari gerak lurus beraturan itu bisa kita jumpai pada mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan, serta laju kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus. Kemudian yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang disebut dengan GLBB ini yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan tetap. Jadi dapat dikatakan P-nya itu berubah dan kecepatannya adalah konstan. Kemudian, untuk persamaan gerak lurus berubah beraturan ini terbagi kepada 3, yaitu yang pertama, Pi T sama dengan Pi 0 ditambah AT. Yang kedua ada S sama dengan Pi 0 T ditambah 1 per 2 AT kuadrat. Kemudian, Pi T kuadrat sama dengan Pi 0 kuadrat ditambah 2 AS. Dengan Pi T yaitu kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, kemudian Pi 0 yaitu kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, kemudian A dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T yaitu waktu dengan satuan sekon.
dan S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada saat mobil berkendara di jalan yang menurun. Kemudian dapat kita amati juga ketika pesawat sedang mengalami lepas landas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.